Sebagai reporter yang mengikuti hiruk-pikuk dunia voli, saya harus mengatakan bahwa nama Megawati Hangestri Pertiwi kembali menjadi sorotan. Bukan karena smash kerasnya di lapangan, melainkan karena kabar samar yang berembus kencang. Apakah Megatron sudah tiba di Turki untuk bergabung dengan klub barunya Manisa BBSK? Rumor ini menyebar begitu cepat. Dari forum daring, komentar di media sosial, hingga ke meja redaksi media asing, menciptakan tanda tanya besar yang tak kunjung terjawab. Menariknya, hingga kini tak ada satupun foto resmi latihan Manisa yang memperlihatkan sosok Mega. Sementara di tanah air, absennya ia di ajang Live Volley Divisi Utama 2025 semakin memperkuat dugaan publik. Justru diamnya Megawati membuat drama ini kian hidup. Sebab dalam era serba cepat, ketidakhadiran informasi seringkali lebih memantik rasa penasaran. Fans Indonesia terus membanjiri lini masa dengan pertanyaan. Media Turki pun menyorot geliat rumor ini, dan situasi tersebut menjadikan Megawati bukan hanya atlet, melainkan fenomena yang setiap kabar kecil tentangnya bisa berubah jadi headline besar. Pertanyaannya kini sederhana, namun penuh tanda seru. Apakah Mega benar-benar sudah berada di Turki? Ataukah kabar ini hanyalah kabut rumor yang menunggu waktu untuk tersibak? Sebagai jurnalis, tugas saya adalah mencari kepastian di tengah kabut rumor. Dan fakta terbaru datang bukan dari klub, bukan pula dari media asing, melainkan dari sumber paling dekat, kakak kandung Megawati sendiri yang aktif membagikan update lewat akun TikTok. Dari sanalah publik mengetahui bahwa Mega ternyata belum beranjak jauh. Ia masih fokus menjalani terapi untuk memulihkan kondisi tubuhnya. Sebuah informasi penting yang menegaskan bahwa kabar ke Turki masih sebatas wacana, karena Mega memilih langkah hati-hati. Dunia olahraga memang penuh tekanan, apalagi bagi atlet yang sudah mencapai level internasional, tetapi keputusan Megawati untuk mengutamakan pemulihan adalah bukti kedewasaannya. Terapi demi terapi dijalani dengan penuh kesabaran, karena ia paham bahwa tampil dengan kondisi belum siap hanya akan berisiko memperburuk keadaan. Bagi publik, mungkin ini mengecewakan karena kerunduan untuk segera melihat aksinya semakin mengepul. Namun, bagi Mega, kesehatan adalah modal utama untuk melanjutkan karir panjang. Liga Turki menuntut standar tinggi, tidak ada ruang untuk tampil setengah hati. Dan langkah Megawati yang memilih pulih total adalah bukti bahwa ia menatap masa depan dengan penuh perhitungan, bukan sekedar mengejar headline singkat. Dari perspektif seorang reporter, jelas bahwa ekspektasi besar menanti Megawati di Turki, apalagi setelah performa gemilangnya di Korea Selatan bersama Daejeon Red Sparks. Nama Megawati sempat viral karena pukulan kerasnya yang menembus blok-blok rapat lawan. Bahkan cuplikan aksinya tersebar luas di media sosial internasional. Dengan rekam jejak seperti itu, wajar bila publik Turki berharap besar pada kedatangannya. Dan klub Manisa BBSK melihat Mega bukan hanya sebagai pemain, melainkan investasi besar yang bisa mendongkrak prestasi sekaligus popularitas tim. Namun, ekspektasi besar ini juga menghadirkan bayangan tekanan yang tidak kecil, sebab Mega harus membuktikan bahwa prestasi di Korea bukan kebetulan. Di Turki, ia akan berhadapan dengan atmosfer kompetisi yang berbeda, gaya permainan yang lebih bervariasi, dan publik yang tak kalah kritis. Justru karena itulah keputusan Mega untuk menunda debut sampai benar-benar siap terlihat masuk akal. Ia paham bahwa membawa nama Indonesia di panggung global bukan sekedar tampil, melainkan tampil maksimal. Dengan catatan gemilang di Korea, bayangan itu kini melekat padanya, dan publik Turki menunggu apakah Megatron bisa kembali menunjukkan kedahsyatannya. Fenomena menarik yang saya catat sebagai reporter adalah bagaimana keheningan Megawati justru melahirkan kegaduhan besar di luar. Fans Indonesia yang dikenal sebagai salah satu basis supporter paling fanatik di dunia olahraga membanjiri media sosial dengan pertanyaan, meme, bahkan spekulasi yang semakin meramaikan isu kepindahan Mega ke Turki. Tak hanya itu, media internasional khususnya di Turki ikut memanfaatkan antusiasme ini dengan menulis artikel, membuat headline dan menyajikan update meski seringkali minim fakta. Nama Megawati yang dulu hanya populer di Asia kini bergema hingga Eropa. Sebuah bukti bahwa ia telah menjadi ikon global. Dalam situasi seperti ini, rumor berfungsi ganda. Di satu sisi menjaga nama Mega tetap hangat diperbincangkan, tetapi di sisi lain menambah tekanan karena publik seolah tak sabar ingin melihat kepastian. Inilah dilema seorang bintang olahraga modern, di mana setiap gerak-geriknya menjadi konsumsi publik bahkan ketika ia sedang tidak berada di lapangan. Bagi fans, Mega adalah representasi kebanggaan bangsa, dan kegaduhan ini menunjukkan betapa dalamnya keterikatan emosional antara atlet dan pendukungnya.
Dalam jeda ketidakpastian Megawati, sorotan publik tiba-tiba beralih ke sosok yang sebelumnya hampir tak dikenal di Indonesia. Dennis M. Reilly, oposit yang dipercaya Manisa BBSK untuk mengisi kekosongan sementara. Sebagai reporter, saya mencatat fenomena unik ketika kolom komentar akun media sosial Dennis mendadak dipenuhi dukungan dari ribuan fans Indonesia. Ada yang menulis pesan penuh semangat, ada yang sekedar menyapa hangat, dan ada pula yang dengan jujur mengatakan mereka datang karena Megawati. Fenomena lintas negara seperti ini jarang terjadi, karena biasanya dukungan fans hanya tertuju pada bintang utama. Tapi Mega telah membuka jalan, popularitasnya membuat seluruh perhatian mengalir otomatis pada klub. Dan Dennis pun merasakan energi positif dari jarak ribuan kilometer. Bagi seorang pemain pengganti, tekanan menggantikan Megawati jelas berat. Tetapi dukungan luar biasa itu memberi kekuatan mental yang sangat berarti. Menariknya, Dennis juga merespons sebalik dengan ramah, menunjukkan bahwa ia menghargai atensi besar ini. Situasi ini memperlihatkan bagaimana olahraga modern tidak lagi hanya soal permainan, tetapi juga tentang interaksi emosional antara pemain dan fans. Sebuah dimensi baru yang semakin memperkaya cerita di balik lapangan. Jika ditelisik lebih dalam, peluang Dennis M. Reilly untuk benar-benar menggantikan Megawati sebagai pemain inti sejatinya sangat kecil. Dari segi teknis, ia memang punya fleksibilitas, bisa menyerang dari berbagai sudut dan cukup tangguh menjaga ritme permainan. Tetapi dari segi power, kecepatan dan mental bertanding jelas Mega masih jauh di atasnya. Megawati sudah terbukti menjadi top scorer di liga keras seperti KOFO di Korea, sedangkan Dennis masih mencari konsistensi. Dari sisi non-teknis, posisi Mega hampir mustahil tergantikan. Karena ia bukan hanya pemain, melainkan ikon yang membawa sponsor, atensi media, dan magnet penonton. Namun bukan berarti Dennis tak punya peluang. Justru dalam situasi seperti ini, ia berkesempatan membangun reputasi sendiri. Jika ia tampil konsisten saat Mega belum turun, klub-klub lain bisa meliriknya, karirnya bisa terdongkrak, dan ia membuktikan bahwa perannya lebih dari sekedar pelapis. Analogi sederhananya, Dennis adalah understudy dalam sebuah pertunjukan teater. Ia mungkin tak akan merebut panggung utama dari sang bintang, tetapi ketika diberi kesempatan, ia bisa mencuri hati penonton dan membuka jalan karir gemilang. Tak bisa dipungkiri, media sosial kini menjadi panggung kedua bagi Megawati. Setiap unggahan tentang dirinya diserbu ribuan komentar. Setiap rumor kecil bisa menjadi trending topik. Dan interaksi fans lintas negara semakin memperluas gaung namanya. Dari Korea hingga Turki, dari forum volley hingga TikTok keluarga, semuanya ikut memantau perkembangan Mega. Sebagai reporter, saya melihat dinamika ini sebagai bukti bahwa Megawati bukan hanya bintang lapangan, tetapi juga fenomena budaya olahraga. Keberadaannya menghubungkan orang-orang lintas negara, menciptakan diskusi, dan bahkan mempengaruhi popularitas klub yang ia bela. Bagi Manisa BBSK, ini adalah keuntungan besar, karena dengan mendatangkan Mega, mereka bukan hanya mendapatkan pemain berkualitas, tetapi juga sorotan global. Namun bagi Mega sendiri, media sosial bisa jadi pedang bermata dua, karena di satu sisi membuat namanya terus hidup, tetapi di sisi lain menambah beban ekspektasi. Meski begitu, hingga kini ia tampak mampu menjaga keseimbangannya, memilih diam di saat yang tepat, dan membiarkan lapangan menjadi jawaban akhir. Dan kini, ketika kita menutup liputan panjang ini, suatu hal yang pasti adalah bahwa Megawati Hangestri sedang berada di persimpangan penting karirnya. Fans boleh sibuk bertanya, media boleh ramai berspekulasi, tetapi Mega tetap fokus mempersiapkan diri untuk bab berikutnya. Diamnya bukan tanda menyerah, melainkan strategi untuk kembali lebih kuat. Ketika waktunya tiba, publik akan menyaksikan bukan hanya kembalinya seorang oposit tajam, tetapi juga lahirnya sosok yang lebih matang dan siap membawa Indonesia berkibar di kancah internasional. Sebagai reporter, saya mengajak Anda semua untuk terus mengikuti perjalanan ini, karena drama Megawati belum berakhir, justru baru dimulai. Jadi kalau Anda ingin terus update soal perkembangan Megatron, jangan lupa tekan tombol like, tinggalkan komentar tentang harapan Anda untuk Mega, dan tentu saja subscribe, agar tidak ketinggalan kabar terbaru dari dunia voli dan selebritas olahraga. Bersama-sama kita dukung Mega, karena di balik setiap smash kerasnya, ada kebanggaan sebuah bangsa yang ikut mengalir.
Sebagai reporter, saya melihat Megawati kini telah melampaui status orang atlet. Ia sudah menjadi simbol kebanggaan Indonesia, ikon yang mewakili mimpi jutaan anak muda bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di panggung global. Setiap rumor, setiap berita, bahkan setiap foto latihannya bisa menjadi bahan diskusi besar. Megatron adalah bukti bahwa kerja keras, mental baja, dan semangat pantang menyerah bisa menembus batas. Ketika namanya disebut, publik tidak hanya mengingat statistik atau gelar, tetapi juga rasa bangga karena bendera merah putih ikut berkibar bersamanya. Itulah sebabnya gosip soal keberangkatannya ke Turki terasa seperti drama nasional. Karena Mega bukan hanya milik dirinya sendiri, melainkan juga milik publik yang sudah terlanjur menaruh harapan besar. Disinilah letak kekuatan Megawati, bahwa dalam diam sekalipun ia tetap mampu memikat perhatian. Dalam ketidakhadiran pun namanya tetap menguasai percakapan. Jarang sekali publik melihat sisi lain perjalanan seorang atlet, fase sunyi yang dijalani di balik layar. Dan Megawati kini sedang berada di fase itu. Ia menjalani terapi, pemulihan, dan latihan yang tak pernah masuk headline, tetapi justru menentukan masa depannya. Publik hanya melihat hasil akhir, smash keras, selebrasi penuh semangat, atau angka statistik yang mengesankan. Padahal di balik semua itu, ada jam-jam panjang latihan dan proses penyembuhan yang penuh kesabaran. Sebagai jurnalis, saya bisa mengatakan bahwa fase ini seringkali lebih berat daripada pertandingan itu sendiri. Karena selain fisik, mental juga diuji. Rumor dan ekspektasi publik bisa menjadi tekanan yang menggoda untuk segera kembali. Tetapi Mega memilih tetap sabar, fokus pada proses, dan memastikan dirinya benar-benar siap. Fase sunyi inilah yang akan menentukan apakah ia bisa kembali lebih kuat, dan keputusan untuk tidak tergesa-gesa justru menunjukkan kedewasaannya dalam mengelola karir.